Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur malam ini kita bisa kembali lagi belajar bahasa Arab. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang baru dan ini jilid pertama hampir habis, bentar lagi ya. Mungkin minggu depan selesai ini jilid pertama, nanti kita masuk ke jilid kedua ya. Setelah kita kemarin menjelaskan mengenai kana wa akhwatuha, bahwa rumusannya kan kemarin itu sangat sederhana sekali ya rumusannya. Jadi kita harus tahu bahwa kata yang pertama atau katakanlah konsekuensi dari rumusan kana wa akhwatuha itu sesuai dengan rumus yang kemarin, bahwa tadkhulu kana alal mubtada'i wal khabari. Karena itu biasanya hadir pada mubtada dan khobar. Nah, fatarfa'ul awwalu wa yusama ismaha. Kata yang pertama yang biasa dikenal dengan isim kana itu nanti dirofa'kan. Wa tansibusani wa yusama khobaruha. Sedangkan kata yang kedua yang dikenal dengan khobar kana dinasobkan. Mislu kana fima taqaddama, sebagaimana kana yang tadi sudah disampaikan. Ada juga soro, laisa, wa asbaha, wa amsa, wa adha, wa zolla, wa bata, wa tusama adil af'alu akhawati kana. Nah, semuanya ini setara dengan kana, gitu ya. Jadi hukumnya pun kembali lagi ke rumus 18, nomor 18 ya. Rumusnya seperti itu. Untuk yang rumus 20, likuli fi'lin min hadil af'ali mudhari'un wa amrun. Fi'il-fi'il yang tadi kita sebutkan pada rumus 19, soro, laisa, kana, dan sebagainya, nah itu punya mudhari dan amr. Ya amalani amalul madi ila laisa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Nah, semua fi'il yang tadi itu memang ada mudhari dan amrnya. Tapi nanti meskipun mereka posisinya mudhari dan amr, nanti ya amalani amalul madi. Jadi mereka nanti diperlakukan atau fungsinya seperti amal atau fungsinya seperti fungsi fi'il madinya. Gitu ya. Cuman kalau laisa dia tidak punya mudhari dan juga tidak amr. Jadi dia senantiasa berfungsi sebagaimana fi'il madinya saja. Yaitu fungsinya sebagaimana kana ya. Merofakkan kata yang pertama dan menasabkan kata yang kedua. Sekarang masuk kebalikan dari kana wa akhwatuha, yaitu inna wa akhwatuha. Loh, kenapa ini kita bahas? Karena ini memang bagian dari uslub, bagian dari kalimat. Dalam bahasa Arab itu ada yang seperti ini. Baik di Al-Quran maupun As-Sunnah itu banyak sekali bertebaran. Karena itu kita harus belajar susunan kata atau susunan kalimat seperti ini. Sebelum kita jelaskan mengenai inna wa akhwatuha, nah yang penting sekarang kita mencermati dulu beberapa al-amsilatu, beberapa contoh. Contoh yang pertama, al-jamalu soburun. Jadi contoh ini terbagi dua ya.
Ada contoh yang belah kanan dan ada contoh yang belah kirinya. Bagian yang depan atau bagian yang belakangnya itu ya. Itu ada perbedaannya. Poin yang pertama, contoh yang pertama, al-jamalu soburun. Unta itu tabah sekali. Waduh, ada unta tabah banget ya. Nah, bagian keduanya, innal jamala soburun. Nah, ini udah mulai kelihatan kan? Udah mulai kelihatan ada perbedaan dengan mubtada khobar yang normal. Jadi ini mubtada khobar yang normal ya. Nah, ketika dia kemunculan atau ditempeli oleh inna, ada efeknya kan kelihatan. Innal jamala soburun. Sungguhnya unta itu tabah sekali. Unta itu tabah sekali. Contoh yang kedua, al-haramu qadimun. Piramid. Piramid itu kuno. Ya maklum ya, ini contohnya ada piramid. Mungkin kalau yang buatnya orang Indonesia, mungkin nanti candi itu ya. Atau apa namanya, yang di Jogja itu. Maklum yang buatnya orang Mesir ya ini. Innal haroma qadimun. Sungguhnya piramida itu kuno. Contoh ketiga, al-imtihanu qoribun. Ujian, ujian itu dekat. Alim tu annal imtihana qoribun. Saya tahu, sungguh ujian semakin dekat. Yang keempat, az-zahratu nadhiratun. Az-zahratu nadhiratun. Jadi bunga mekar. Nadhiratun, bunga itu mekar. Yasuruni yasuruni anna zahrata nadhiratun. Saya senang bahwa sungguh bunga mekar. Al-kitabu ustadzun. Buku itu guru. Ka'annal kitaba. Nah, ini ada tambahannya. Ka'annal kitaba ustadzun. Buku itu seolah-olah seperti guru. Al-qamaru misbahun. Bulan bersinar. Ka'annal qamara misbahun. Jadi saya ulang lagi di sini. Al-qamaru misbahun. Jadi bulan itu misbah. Bulan itu lampu. Nah, di sini contohnya ka'annal qamara misbahun. Bulan itu seolah-olah seperti lampu. Contoh selanjutnya, al-asasu qadimun. Perkakas itu kuno, ya, jadul gitu. Contoh yang selanjutnya, bagian yang ditempelin atau dimasukkan atau disandingkan dengan inna wa khotwa itu adalah al-baitu jadidun lakinnal asasa qadimun. Rumahnya baru, akan tetapi perkakasnya atau perabotannya masih zaman dulu. Yang 8, al-khosairu qalilatun. Kerugian sangat sedikit. Nah, ini kalau misalnya dimasukkan ke lakina, sabatinaru lakinal khosairu qalilatun. Api menyambar atau api menyala. Tapi kerugian tidak begitu besar atau kerugian hanya sedikit.
Contoh ke-9. Al-fakihatu nadijatun. Buah-buahan matang. Laital fakihata nadijatun. Seandainya buah-buahan matang, gitu. Seandainya buah matang. Al-qamaru toli'un. Al-qamaru toli'un. Bulan bersinar. Laital qamaru toli'un. Seandainya bulan bersinar. Nah, selanjutnya contoh ke-11. Al-kitabu rokhisun. Buku itu murah. La'allal kitaba rokhisun. Mudah-mudahan bukunya murah. Jadi la'alla ini mudah-mudahan, artinya harapan. Al-maridu naimun. Orang yang sakit atau pasien terbaring. La'allal maridu naimun. Mudah-mudahan yang sakit beristirahat atau tertidur. Nah, selanjutnya di sini al-bahsu, pembahasan kullu misalin fil qismil awal yata'allafu min mubtada wa khobar. Min mubtada'in wa khobarin. Wa huma marfu'ani kama alimta. Wa idza nadarta ilal qismisani ra'aita al-amsilata nafsaha. Ba'da'an dakhala ala kulli minha ahadul ahruf inna, ana, ka'ana, lakina, laita, la'alla. Jadi kullu misalin fil qismil awal yata'alafu min khobarin wa min mubtada'in wa khobarin. Nah, contoh-contoh tadi kan pada bagian yang pertama, maksudnya yang bagian kanannya itu ada tersusun dari mubtada dan khobar ya. Wa huma marfu'ani kama alimta. Yang mana rofa, keduanya rofa. Wa idza nadarta ilal qismisani, sedangkan untuk bagian yang keduanya itu yang belah kirinya, ra'aital amsilata nafsaha. Terdapat contoh itu sendiri, namun ba'da'an dakhala ala kullin minha hadul ahruf. Tetapi di sini ada beberapa kata tambahan seperti inna, ana, ka'ana, lakina, laita, la'ala. Wa idza ta'amalta awakhirul asma, kalau dicermati akhir dari setiap isim fi hadal kismi, pada bagian yang tadi itu, pada bagian yang sudah ada tambahan inna, ana, ka'ana, lakina, laita, la'ala. Nah, wajatal ismal awal mansuban. Kata yang pertamanya nasob ya, kata yang pertamanya nasob. Fikulil amsilah, di setiap contoh-contohnya. Wal ismasani marfu'an, tapi di sini disebutkan wal ismasani marfu'an fi jamiha. Sedangkan di seluruh bagian yang keduanya atau isim yang keduanya semuanya tetap marfu, dirofa'kan. Waladhi ahdasa hada taghiro wa duhulul akhrofil mutaqaddimah. Nah, yang menyebabkan kata yang pertama dinasob sedangkan kata yang keduanya tetap dirofa, apa yang menyebabkannya itu, menyebabkan perubahan kayak begini, itu karena apa? Karena terdapat huruf-huruf yang sudah ya, huruf-huruf atau kata-kata yang masuk ke dalam susunan kalimat tadi itu. Kata-kata apa tadi ya? Inna, ana, ka'ana, dan seterusnya. Fahadil ahrufu idzan tadkhulu alal mubtada wal khobar wa tansibul awal wa yusamma ismaha wa tarfa'u sani wa yusamma khobaruha. Nah, jadi huruf-huruf ini ya dikala masuk ke mubtada khobar, saat kata-kata tadi inna, ana, ka'ana, lakina, laita, la'ala itu ikut bersanding di dalam susunan
ya di dalam susunan kalimat tadi itu, nah maka ada konsekuensinya. Nah, kata-kata tadi itu menyebabkan kata yang pertama itu dinasab, yang dikenal dengan isim inna, nantinya itu menjadi isim inna. Sedangkan kata yang kedua itu nanti rofa, yang disebut sebagai khobar inna. Nah ini kalau kita lihat di sini, misalkan al-maridu naimun, ini kan mubtada, al-marid itu mubtada, naimun itu kan khobarnya. Nah, tapi ketika ada kata seperti la'ala, nah maka al-marid ini menjadi isim la'ala dan menjadi khobar la'ala gitu, bukan khobar yang standar atau mubtada yang standar lagi. Demikian seterusnya di atas contohnya ya, sama aja. Itu penjelasannya seperti itu. Wa idza tadabarta ma'ani hadil ahrufi. Nah, sekarang masuk ke dalam makna masing-masing kata itu, pengaruhnya terhadap makna secara kalimat. Nah, kalau di wa idza tadabarta ma'ani hadil ahrufi as-sittah fi amsilatiha wajadta ina wa anna tufidani tauqidah subutil khobari lil mubtada. Nah, di sini disebutkan oleh mualifnya bahwa kalau di apa namanya direnungkan, kalau direnungkan 6 kata tersebut, ya makna-makna 6 kata tersebut pada contoh-contoh tadi. Nah, di sini kita bisa menemukan untuk makna inna wa anna, itu maknanya adalah penegasan, ya, penegasan keberadaan khobar atau penegasan keberadaan khobar kepada si mubtada itu. Jadi menegaskan informasi, menegaskan bukti, ya, menegaskan benarnya sebuah informasi bagi khobar tadi itu. Jadi kalau misalnya contohnya itu misalnya yang di atas itu, paling atas misalnya innal jamala soburun. Nah, berarti inna di sini maksudnya adalah menegaskan bahwa sobur, bahwa ketabahan, kesabaran itu betul-betul ada pada diri si onta, gitu maksudnya. Yang dimaksud dengan subut ya tahu kita subut. Sedangkan waka'anna tufidu tasbihil mubtada bil khobar. Karena itu maknanya adalah menyerupakan mubtada dengan khobar. Misalnya di sini menyerupakan, nah, Alkitab Ustadun, buku itu Ustad. Nah, maka pakai kana menjadi ka'annal kitaba Ustadun. Gitu ya. Jadi buku pelaksana atau seolah-olah seperti guru. Gitu. Jadi diserupakan. Jadi di situ mubtadanya itu diserupakan dengan khobar, dimirip-miripkan dengan khobar. Sedangkan walakinna ta'ti lil istidrak wa huwa man usami min fahmi sayin ghair maksudin. Jadi kalau lakinna itu maknanya adalah istidrak. Istidrak itu sejenis ralat gitu ya. Sejenis ralat atau sejenis kata yang bertolak belakang dari yang sebelumnya. Di sini dijelaskan yaitu man usami min fahmi sayin ghair maksudin, yaitu mencegah pendengar atau mencegah audien memahami sesuatu yang bukan dimaksud. Jadi bersifat protektif supaya fokus tidak melebar, tidak kemana-mana, yang biasanya diterjemahkan dengan akan tetapi. Misalnya ya di sini seperti
pada contoh al-baitu jadidun, rumahnya baru, lakinna, tetapi al-asasnya qadimun. Nah gitu. Tetapi perabotnya jadul, perabotnya kuno. Nah ini kan perabot kuno dengan rumah baru itu kan istidrok, bertentangan ya. Gitu. Tidak jadi bertolak belakang, berlawanan. Jadi istidrok itu menjelaskan sesuatu yang berlawanan dengan kata yang setelahnya, kata yang setelah dengan sesudah itu berlawanan. Antara jadid dengan kodim kan berlawanan, baru dengan lama kan berlawanan. Terus juga ada di sini walaita tadulu ala tamani. Tamani husulil khobar. Laita itu menunjukkan angan-angan terjadinya khobar, angan-angan terjadinya informasi. Jadi angan-angan gitu. Wala'ala tadulu ala roja wuku'ihi. Sedangkan lala itu menunjukkan harapan terjadinya sesuatu. Apa bedanya angan-angan dengan harapan? Nah, di sini dijelaskan. Otamani yakunu adatan li amri ba'idin li amri ba'idil husul. Watamani yakunu adatan li amri ba'idil husuli. Yang namanya angan-angan itu biasanya untuk perkara yang agak-agak hampir mustahil. Perkara yang memang agak sulit terwujud, sangat-sangat berat sekali. Sedangkan amar roja fayakunu adatan fil umuril qoribatil wuku. Sedangkan roja, harapan, biasanya berkaitan dengan perkara yang kemungkinan bisa terjadi dalam waktu dekat. Karena itu misalnya di sini Alkitab rokhis. Nah, buku itu murah. Nah, ini lala Alkitab rokhis. Lala Alkitab rokhis. Mudah-mudahan bukunya murah. Jadi ada kemungkinan buku itu murah. Nah, cuman beda cerita dengan yang di atas, misalnya al-qamaru toli'un atau laital qamar toli'un. Gitu ya, andaikan matahari, andaikan bulan, maksudnya andaikan bulan bersinar. Ini berarti kan di luar kekuasaan dari yang ngomong ya. Bulan bersinar dan enggak kan di luar kekuasaan yang berbicara. Sehingga ini nyaris-nyaris susah sekali terwujud. Sedangkan buku murah mah kan masih bisa dinego. Nah gitu. Makanya ada harapan gitu. La'alla. Baik. Al-Qaidah. Kesimpulannya, rumusnya adalah inna, wa anna, wa ka'anna, walakinna, walaita, wala'ala, tadkhulu alal mubtada'i wal khobari. Fatan sibul mubtada' wa tusama ismaha wa tarfa'ul khobaro wa yusama khobaruha. Inna, wa anna, wa ka'anna, walakinna, walaita, wala'ala. Jadi inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, tadkhulu alal mubtada wal khobar. Bisa ada masuk ke dalam susunan mubtada dan khobar. Konsekuensinya, ketika kata-kata ini masuk ke dalam susunan mubtada khobar, fatan sibul mubtada wa yusama ismaha. Biasanya efeknya itu dari keberadaan kata-kata yang tadi disebutkan akan menyebabkan mubtada dinasob. Mubtadanya nasob, sehingga mubtada ini namanya menjadi isim. Ya, isim inna, isim anna, isim ka'anna, isim lakinna, isim laita, dan seterusnya. Seperti itu. Konsekuensi yang kedua, tarfa'ul khubaro. Sedangkan kalau mubtadanya dinasob, nah khobarnya dia dirofa tetap. Wa yusamma khobaruha. Sehingga menjadi khobar dari kata tersebut. Yaitu khobar dari inna, bisa jadi khobar dari anna, maupun khobar dari ka'anna, lakinna, laita, atau lala. Nah ini rumusnya ya, seperti itu. Kembali lagi ke contoh. Nah maka kalau kita perhatikan di sini
contoh gitu ya. Nah, maka kita perhatikan di sini al-jamalu soburun, ketika dimasukkan inna maka merubah susunan menjadi al-jamala, yang asalnya jamalu jadi al-jamala menjadi. Sedangkan untuk soburun itu tetap. Begitupun dengan contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini adalah konsekuensi dari keberadaan inna wa akhwatuha. Untuk maknanya sudah dijelaskan tadi. Itu ya, makna-maknanya. Ini ada maknanya. Inna itu penegasan. Inna ana penegasan. Ka'anna itu penyerupaan. Lakinna itu menjelaskan konsekuensi yang bertolak belakang. Jadi menjelaskan. Jadi antara kata sebelum dan sesudah itu ada ketertolak belakangan gitu. Nah, sedangkan laita itu angan-angan yang agak jauh dari harapan terwujud. Sedangkan la'ala ini adalah harapan yang mungkin bisa terwujud dalam waktu dekat. Baik, itu yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali hari ini. Nah, selanjutnya silakan dibaca contohnya sambil nunggu waktu habis. Jadi kalau waktu habis nanti langsung kita ganti ke sesi selanjutnya ya. Maka silakan dibaca contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jamalu soburun. Innal jamala soburun. Al-haramu qadimun. Innal harama qadimun. Al-imtihanu qaribun. Alimtu annal imtihana qaribun. Az-zahratu nadiratun. Yasurruni an-zahrata nadiratun. Al-kitabu ustadun. Annal kitaba ustadun. Al-qamaru misbahun. Ka'annal qamaru misbahun. Al-asasu qadimun. Al-baitu jadidun. Lakinna al-asasa qadimun. Al-khosairu qalilatun. Syabbatin naru lakinna al-khosairu qalilatun. Al-fakihatu nadijatun. Laital fakihata nadijatun. Al-qamaru toli'un. Laital qamaru toli'un. Al-kitabu rohisun. Rohisun. La'allal kitaba rohisun. Al-maridu na'imun. La'allal maridu na'imun. Rumusnya silakan dibaca. Inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita walaita wala'alla tadkhulul mubtada'i wa khabar fatansibul mubtada wa yusamma ismaha
wa tarfa'u tarfa'u khabaro yusamma khabaraha khabaroha. khabaruha.